Oke teman-teman, kita berjumpa lagi ya. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama belajar lagi mengenai manajemen PNS yang ada di PP nomor 11 tahun 2017 dan PP nomor 17 tahun 2020. Jadi pasal-pasal yang ada di video ini sudah saya update dengan pasal-pasal terbaru yang ada di PP nomor 17 tahun 2020. Dan pasal-pasal yang saya masukkan di video ini adalah pasal-pasal yang saya anggap penting saja ya. Nah, kita mulai dari pasal 12. Nah, pasal 12 ayat 1. Kebutuhan PNS secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun setelah memperhatikan pendapat Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN. Pertimbangan teknis Kepala BKN disampaikan kepada Menteri paling lambat akhir bulan Juli tahun sebelumnya. Jadi semisal untuk kebutuhan PNS tahun 2021, pertimbangan teknis Kepala BKN itu sudah disampaikan kepada Menteri paling lambat akhir bulan Juli tahun 2020. Itu ya. Nah, berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, Menteri menyusun rencana pemenuhan kebutuhan PNS berdasarkan prioritas pembangunan nasional. Rencana pemenuhan kebutuhan PNS disampaikan oleh Menteri kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk dimintakan pendapat paling lambat akhir bulan April untuk rencana pemenuhan kebutuhan PNS tahun berikutnya. Pendapat Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan disampaikan kepada Menteri paling lambat akhir bulan Mei untuk rencana pemenuhan kebutuhan PNS tahun berikutnya. Jadi ini ayat 5 merupakan lanjutan ayat 4 ya. Jadi rencana pemenuhan kebutuhan PNS disampaikan oleh Menteri dulu kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk dimintakan pendapat paling lambat akhir bulan April. Setelah itu, pendapat Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan disampaikan kepada Menteri kembali paling lambat akhir bulan Mei. Ini ya, akhir bulan April, ini akhir bulan Mei untuk rencana pemenuhan kebutuhan PNS tahun berikutnya. Penetapan kebutuhan PNS pada setiap instansi pemerintah setiap tahun ditetapkan oleh Menteri paling lambat akhir bulan Mei tahun berjalan. Penetapan kebutuhan PNS dilakukan berdasarkan usul dari PPK instansi pusat dan PPK instansi daerah yang dikoordinasikan oleh gubernur. Pasal 17. Dalam rangka menjamin objektivitas pengadaan PNS secara nasional, Menteri membentuk Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS diketuai oleh Kepala BKN. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, BKN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan atau kementerian atau lembaga terkait. Jadi, Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS terdiri atas unsur menteri di bidang pendayagunaan aparatur negara, menteri di bidang pemerintahan dalam negeri, di bidang keuangan, di bidang pendidikan, BKN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan kementerian atau lembaga terkait.
Nah, di pasal 18, dalam rangka pelaksanaan pengadaan PNS di instansi pemerintah, PPK membentuk panitia seleksi instansi pengadaan PNS. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS diketuai oleh pejabat yang berwenang. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi kepegawaian, pengawasan, perencanaan, keuangan, dan atau unit kerja lain yang terkait. Pengadaan PNS dalam pasal 15 dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, kemudian yang terakhir pengangkatan menjadi PNS. Pasal 34, calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Masa percobaan merupakan masa prajabatan. Masa prajabatan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Proses pendidikan dan pelatihan dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan seterusnya. Pendidikan dan pelatihan hanya dapat diikuti 1 kali. Pembinaan pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara. Jadi LAN itu panjangannya Lembaga Administrasi Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara. Pasal 35, calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan yang 1 tahun ini ya. Jadi calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Nah, ketika calon PNS mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan ini, akan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka tertentu. Nah, pasal 48, nomenklatur jabatan dan pangkat JPT utama dan JPT madya ditetapkan oleh Presiden. Jadi untuk nomenklatur jabatan dan pangkat JPT utama dan JPT madya ditetapkan oleh Presiden atas usul instansi pemerintah terkait setelah mendapat pertimbangan Menteri. Nomenklatur jabatan dan pangkat JPT pratama, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional untuk masing-masing satuan organisasi instansi pemerintah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah setelah mendapat persetujuan Menteri. Pasal 49, pengisian jabatan pelaksana, JF keahlian, jenjang ahli pertama, JF keterampilan, jenjang pemula, dan JF keterampilan, jenjang terampil dapat dilakukan melalui pengadaan PNS. Pengisian jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional keahlian jenjang ahli utama, jabatan fungsional keahlian jenjang ahli madya, jabatan fungsional keahlian jenjang ahli muda, jabatan fungsional keterampilan jenjang penyelia, jabatan fungsional keterampilan jenjang mahir atau JPT dapat dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi dari PNS yang tersedia. Jadi untuk jabatan-jabatan ini, untuk pengisian jabatan-jabatan ini itu dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi dari PNS yang tersedia. Jadi berbeda dengan jabatan-jabatan yang ada di sini. Contohnya JF keahlian jenjang ahli pertama itu pengisian jabatannya dilakukan melalui pengadaan PNS seperti yang kita laksanakan saat ini ya. Jadi pengadaan PNS melalui rekrutmen CPNS. Nah,
di sini lanjut ya, melalui rekrutmen dan seleksi dari PNS yang tersedia, baik yang berasal dari internal instansi pemerintah maupun PNS yang berasal dari instansi pemerintah lain. Pasal 50, jenjang jabatan administrasi. Ingat ya, JA itu jabatan administrasi dari yang paling tinggi ke yang paling rendah, terdiri atas jabatan administrator, pengawas, pelaksana. Jadi ini adalah jabatan-jabatan administrasi dari yang paling tinggi, yaitu jabatan administrator, ke yang paling rendah, yaitu jabatan pelaksana. Pasal 51, pejabat administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pejabat pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Pejabat pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pasal 52, setiap pejabat administrasi harus menjamin akuntabilitas jabatan. Akuntabilitas jabatan meliputi terlaksananya seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien. Kemudian pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai standar operasional prosedur bagi jabatan pengawas dan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur bagi jabatan pelaksana. Ini tadi yang poin A, ini tuh bagi jabatan administrator ya. Nah, pasal 53, pejabat administrasi dilarang rangkap jabatan dengan JF, yaitu jabatan fungsional. Oke, selesai ya. Jadi kita sudah bahas tadi dari pasal 12 sampai pasal 53. Nah, seperti biasa untuk latihan soalnya silakan klik link di deskripsi bawah. Jadi latihan soalnya itu berkaitan dengan apa yang sudah saya bacakan di video ini ya. Ya, silakan dikerjakan untuk menguji pemahaman teman-teman semua.